Hello everybody. Welcome back with me Arizona di episode ke-6 belajar GRE Quants. Benar gak sih judulnya? Belajar bareng GRE Quants bersama Arizona. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai topik function dan aplikasinya di keseharian. Misal contoh function itu apa? Function kalau bahasa Indonesianya pasti fungsi ya. Ya nggak usah ditanya sih. Misalnya ada fx 3x plus 5. Nah, ini fungsi karena x-nya ini bisa dimasukin angka-angka, beberapa angka. Nah, ya, namanya adalah domain. The domain of a function is the set of all permissible input. Nah, inputnya ini namanya domain. Nah, oke, contoh ini fx 3x plus 5. Misal x sama dengan 1 misal. Nah, ini domainnya 1 ya. Berapa nilai fx-nya? Si f1 berapa? Ya, masukin aja 3 kali 1 tambah 5. Ini berapa? 3 tambah 5, 8. Jadi f1 sama dengan 8. Nah, ini domainnya, ini functionnya. Oke, terus next. Oke, contohnya. Oke, domain. Nah, let f the function of define. Oke, misalnya ada fungsi fx 2x per x min 6 misal. In this case f is not defined x. Oke. Nah, ini x tuh nggak boleh sama dengan 6, karena kalau misalnya disama dengan 6 ini jadi 0. Sesuatu misalnya 2x dibagi 0, ini kali 6 ya, 6 sih. Jadi sebenarnya 12 bagi 0. Nah, sesuatu integer dibagi 0 itu tuh nggak bisa, dia jadi tak hingga. Nah, makanya di sini ditulisin bahwa si domain f is not defined at x equals 6. Jadi dia nggak bisa ketika x sama dengan 0, sama dengan 6 itu nggak terdefinisi si fungsi ini. Makanya dia nggak boleh sama dengan 6. Nih, it's not defined. Hence, jadi si domainnya untuk fungsi ini adalah f all bilangan real except 6. Ada pengecualiannya di 6 karena ini nggak boleh ini namanya denominatornya tuh nggak boleh 6, karena kalau misalnya dia 0 kan x sama dengan 6 jadi 0. Nah, 0 tuh nggak bisa, sesuatu dibagi 0 tuh jadi tak hingga, jadi tidak terdefinisi. Makanya tadi dibilang domain f tuh all real except 6. Aplikasi fungsi itu apa sih? Contohnya gimana sih? Nah, misalnya contoh ini main kata-kata doang sih. Misalnya if the square of number x is multiplied by 3, the square of number x berarti x kuadrat multiplied dikali 3, ini sama dengan 3x kan, 3x kuadrat, sorry. Then 10 is added, dia tambah 10 to that productnya. Ini jadi pesan apa namanya, ekspresinya. Nah, kemudian fungsi itu banyak ya, banyak pemanfaatannya. Salah satunya tuh average mixture rate of problems. Ini contoh. Alan has received following score 3 on 3 exam 82, 74, 90. What score will Alan need to receive on the next exam so that the average arithmetic mean score for 4 exam will be 85. Oke, gini. Jadi kan dia udah ambil 3 exam ya. 82, 74, 90. Jadi 82 2 gue jelek. 74 tambah 90. Oke. Nah, ditambah misalnya ujian keempatnya kita namain x bagi 4 itu sama dengan 85 kan. Karena dia berharap keempat ujiannya itu akan rata-ratanya 85. Nah, ini berapa pertanyaannya? Si x ujian keempatnya berapa atau x ini berapa? Ini kaliin dulu. 82 4 tambah 90 tambah x 85 kali 4.
85 kali 4 berapa? Simsalabim. Jadi apa? Plok. Ini gue ada. Sebenarnya ini tinggal dikaliin aja guys. Tapi kayak gue males. Udahlah kali 4. 340. Ih. 340. Nah ini tambahin. Semuanya jadinya berapa? 2 tambah 74 tambah 90. 246. Ini 246 tambah X. X nya berapa? 340 kurang 246. Berapa teman-teman semuanya? Jadi 94. Nah jadi ya, 94. Nah jadi si ujian keempatnya harus 94 agar rata-ratanya jadi 85 doang. Tara, guys, gue baru lihat, oh ternyata ini udah dikerjain orang. Ya ampun, kenapa gue ngitung? Nah, jadi intinya sama kan 94 nih. Oke, interest tuh maksudnya bunga. Kalau di kita misalnya nih, contohnya adalah if $10.000 diinvest, simple annual interestnya 6%. Nah, what is the value of investment after half year? Half year setengah tahun berapa duit nih? Kalau misalnya dia nabung 10 ribu dolar, oke, terus interestnya 6% setahun per tahun. Setengah tahun dia duitnya jadi berapa ya? Jadi kalau misalnya dia setengah tahun berarti kan ini, kalau misalnya ini kalau misalnya dia setahun kan gini kan, ngitungnya 106%. 106 kalian ini duitnya harusnya kalau setahun itu dia 1600 setahun. Nah kalau dia setengah tahun ya 10.000 kali 6% bagi 2 berapa ya? 3 kan persen, jadi 10.300. Udah sama nih. Nah sebenarnya itu guys, ini lebih gampang sih sebenarnya si interest. Dan ada lagi ininya, prakteknya banyak selain ini, tapi itu dulu aja, nanti kita langsung ke latihan soal aja habis selesai ini. Oke, this one.